أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan betapa indahnya hidup di bawah naungan dinul Islam. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua mampu hadir di rumah Allah, di Masjid Al-Ittiba' dalam rangka menjalankan kewajiban salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kita senantiasa taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar, Jundub bin Junadah Al-Ghifari, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyampaikan beberapa pesan dan wasiat agung kepada umat Islam, kepada kita semua, yaitu wasiat beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian ikutilah perbuatan keburukan dengan melakukan amal kebaikan yang akan menghapuskan dosa keburukan tersebut. Kemudian pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang baru saja disampaikan oleh khatib terkandung 3 wasiat agung Rasulullah SAW kepada kita semua umat Islam. 3 wasiat yang semestinya kita pahami lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita menjadi hamba Allah yang sukses, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Kita jelaskan satu persatu 3 wasiat agung Nabi SAW kepada umat beliau, kepada umat Islam. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Wasiat Nabi yang pertama adalah bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perintah dari Nabi kepada umat Islam, kepada kita semua yang mengaku cinta pada Rasul, agar senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Apa yang dimaksud dengan takwa? Kita sering mendengar dari para penceramah, para khatib, mubaligh, ustadz, dai. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ma makna takwa? Apa pengertian takwa? Para ulama menjelaskan takwa adalah ta'atuhu bimtithali awamirih wajtinabi nawahihi ala nurin minallah. Yang artinya takwa itu adalah kita taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berdasarkan cahaya atau petunjuk dari Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, maka kita wajib melaksanakannya. Meskipun hawa nafsu kita tidak menyukainya, meskipun mayoritas orang tidak mengerjakannya, kita tetap berupaya melaksanakan perintah Allah tersebut sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal mungkin. Kemudian apa saja yang dilarang oleh Allah kepada kita semua selaku hamba-hambanya, baik larangan tersebut ada dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis, maka kita wajib menjauhi dan meninggalkannya sejauh-jauhnya. Meskipun hawa nafsu kita menyukai dan mencintainya, walaupun mayoritas orang mengerjakannya, kita wajib menjauhi dan meninggalkannya. Dan ketika kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka dasar kita adalah petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasul di dalam hadis yang sahih. Itulah takwa. Bertakwa kepada Allah merupakan kunci segala kebaikan di dunia dan akhirat. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dijamin pasti masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Karena Allah tidaklah menciptakan surga dengan segala kenikmatannya, melainkan diperuntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dalam surat Ali Imran, yang artinya hendaknya kalian bersegera menuju ampunan dari Rabb kalian dan bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tersebut telah disiapkan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan dengan jelas dan gamblang bahwa tempat kembali orang-orang yang bertakwa adalah al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Bertakwa kepada Allah merupakan sebab terbebas dari segala kesulitan dan kesengsaraan. Bertakwa kepada Allah merupakan sebab seorang hamba dilapangkan rezekinya oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Urusan-urusannya dipermudah oleh Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kepadanya solusi, jalan keluar dari segala problem,
jalan keluar dari segala kesulitan. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan segala urusannya menjadi mudah. Tidak sulit meskipun orang-orang menganggapnya sulit. Kemudian wasiat Nabi yang kedua kepada kita semua umat Islam, ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat agung yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah amal keburukan dengan mengerjakan amal kebaikan yang akan melebur dan menghapuskan dosa keburukan tersebut. Perintah dari Nabi kepada kita semua, apabila seorang hamba disebabkan imannya melemah, lalu ia pun terjatuh dan terpeleset ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, maka kewajibannya adalah segera beramal soleh, segera berbuat kebaikan, karena kebaikan tersebut bermanfaat untuk apa? Menghapus dan melebur dosa atas perbuatan yang baru saja ia perbuat. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamha. Ikutilah perbuatan buruk dengan mengerjakan amal baik yang akan menghapus dosa keburukan tersebut. Dan memang ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapuskan dosa-dosa keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan amalan yang paling utama, amal soleh paling afdol, yang paling baik untuk bisa melebur segala dosa dan maksiat sebanyak apapun dan sebesar apapun adalah berbuat taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dosa besar sebanyak apapun yang diperbuat oleh seorang hamba, apakah dosa kesyirikan, apakah dosa kekafiran, apakah dosa kemunafikan atau kefasikan yang lain, dengan meninggalkan sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, pernah mabuk, pernah berjudi, pernah berbuat ghibah, ini dosa-dosa besar. Maka ini semua akan dihapus oleh Allah, akan dilebur oleh Allah dengan berbuat taubat nasuha. Taubat nasuha artinya taubat yang sempurna, taubat yang total, taubat yang tulus. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Yang artinya, orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sempurna, tobat yang total, tobat yang tulus dari dalam hati, tobat yang jujur. Mudah-mudahan dengan melakukan taubat nasuha, Rabb kalian, Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa keburukan kalian. Lihat, dan mudah-mudahan Rabb kalian memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Ini menunjukkan betapa agung keutamaan taubat nasuha, melebur segala dosa. Dan suatu taubat tidaklah dikatakan nasuha, sempurna dan total, dan bisa melebur segala dosa dan maksiat sebesar apapun dan sebanyak apapun, kecuali jika telah terpenuhi 7 syarat. Tobat yang dikerjakan oleh seorang hamba menjadi nasuha, pelebur segala dosa dan maksiat, apabila telah terpenuhi 7 syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, bertobat kepada Allah dengan niat ikhlas karena Allah. Tobat yang ia lakukan didasari dengan niat ikhlas, karena takut kepada Allah, karena mengharap pahala dari Allah. Itulah orang yang ikhlas dalam bertobat. Dan tobat itu ibadah. Tobat merupakan ibadah yang agung, dan ibadah apapun harus didasari dengan ikhlasun niyati lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat karena Allah. Seorang hamba ketika berhenti dari maksiat, meninggalkan dosa-dosa yang pernah diperbuat, jika pendorongnya adalah karena takut kepada Allah, takut kepada murka Allah,
takut terhadap azab Allah yang sangat pedih dan berharap pahala darinya, maka itu tanda dia telah berbuat ikhlas dalam taubatnya. Syarat yang kedua di antara syarat taubat nasuha, taubat yang sempurna, total dan melebur segala dosa. An-nadam, penyesalan yang besar dari dalam hatinya. Tidak boleh orang itu meninggalkan dosa dan maksiat tetapi hatinya biasa-biasa saja, tidak merasa menyesal, atau hanya diucapkan dalam lisannya saja, saya menyesal atas perbuatan dosa yang telah aku perbuat, tapi hatinya tidak menyesal. Maka penyesalannya adalah penyesalan yang palsu, penyesalan yang pura-pura, tidak bermanfaat sama sekali bagi pelakunya. Penyesalan yang jujur adalah yang muncul dari dalam hatinya. Dan penyesalan, kata Nabi, an-nadamu taubah, penyesalan merupakan taubat. Syarat yang ketiga di antara syarat taubat nasuha, al-azmu ala adamil audah, bertekad kuat tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiatnya. Bertekad kuat tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiatnya. Dan lagi-lagi ini muncul dari dalam hati, tekad yang kuat, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi hatinya bertekad kuat, berkeinginan keras tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiatnya. Kemudian syarat yang keempat di antara syarat taubat nasuha, al-iqla'u min jami'id dunubi wal ma'asi, berhenti total dari dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Tidak boleh setengah-setengah atau dicicil sebagian demi sebagian, satu persatu. Kalau dulu dia berbuat dosa kepada Allah dengan meninggalkan sholat 5 waktu, maka untuk dikatakan dia telah berbuat taubat nasuha, maka harus dia kerjakan semua sholat 5 waktu tersebut. Nggak boleh dicicil. Maghrib isya dulu, kemudian subuh, duhur, asar masih ditinggalkan. Kalau dulu meninggalkan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian sekarang dia katakan saya bertobat, saya akan mengerjakan puasa Ramadan 1 pekan dulu, maka ini belum dikatakan tobat nasuha karena dia masih berbuat maksiat, belum meninggalkan secara total. Kalau dulu suka mabuk 1 malam 5 botol, kemudian dia katakan saya bertobat dari minum minuman keras, dari mabuk-mabukan, sekarang saya minumnya hanya 1 gelas saja, tidak 5 botol. Ini belum meninggalkan total. Kemudian syarat yang kelima di antara syarat taubat nasuha adalah al-istiqamatu ala al-amali saleh, istiqamah dalam mengerjakan amal soleh, continue, terus menerus mengerjakan amal soleh dan terus menerus dalam menjauhi dan meninggalkan maksiat. Itu syaratnya. Kemudian syarat yang keenam di antara syarat taubat nasuha, at-taubatu fi waqtiha. Ya, bertobat pada waktunya, maksudnya pada saat pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Bertobat pada Allah dari dosa dan maksiat pada saat pintu tobat masih dibuka lebar-lebar oleh Allah. Kapan pintu tobat masih terbuka lebar dan Allah masih menerima tobatnya para hamba yang berbuat maksiat? Kata para ulama, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, maka pintu tobat masih terbuka lebar. Keadaan yang kedua, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Nyawa seorang hamba belum sampai di tenggorokan, maksudnya belum saat proses pencabutan nyawa, belum datang saatnya proses pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Ketika seorang hamba sedang mengalami proses pencabutan nyawa oleh malaikat maut, sedang mengalami sakaratul maut, maka pintu tobat sudah ditutup rapat-rapat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima, yang artinya Allah berfirman walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tobat yang sempurna, tobat yang bermanfaat bagi pelakunya, tobat yang bisa melebur segala dosa dan maksiat, tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat keburukan-keburukan.
lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat keburukan-keburukan, dosa-dosa. Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maksudnya proses pencabutan nyawa, sampai pada mereka sakratul maut. Dia mengatakan, ini itu betul sekarang juga aku bertobat kepada Allah. Nah, percuma, terlambat itu. Sudah proses pencabutan nyawa sudah sampai tenggorokan, dia mengatakan sekarang saya tobat. Tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Pintu tobat sudah ditutup rapat-rapat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, demikian pula taubat tidaklah diperuntukkan bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam walaupun hatinya menyesal. Sebagaimana yang dialami oleh paman Nabi Abu Thalib. Nah, di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda menjelaskan kapan taubat masih dibuka dan diterima oleh Allah. Beliau bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir aw tatlu'i syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Lihat, senantiasa menerima taubat para hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan, belum sakaratul maut, dan selagi matahari belum terbit dari sebelah barat. Kemudian syarat yang terakhir, yang ketujuh di antara syarat taubat nasuha, apabila dosa itu berhubungan dengan hak-hak manusia, maka wajib mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Apabila dosa yang diperbuat oleh seorang hamba berkaitan dengan hak sesama makhluk, maka wajib dikembalikan. Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan mohon maaf dan minta ampun pada Allah, tapi harus mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Jika dulu pernah korupsi, pernah mencuri harta milik tetangganya, milik atasannya, milik temannya, maka dia wajib kembalikan. Tidak cukup dengan menyesal, tidak cukup dengan beristighfar, ya, menangis-nangis. Tidak, harus kembalikan. Ya. Bagaimana jika seandainya orang yang hartanya pernah kita ambil, pernah kita curi, pernah kita korupsi, tidak diketahui keberadaannya, ya, atau orangnya sudah meninggal dunia, maka cara taubatnya kita kembalikan harta tersebut yang bukan milik kita tapi milik saudara kita yang meninggal kepada keluarganya, ahli warisnya yang masih hidup. Datangi, beritahu, ini harta milik bapakmu, ya, dulu ya pernah diambil tanpa izin, tanpa hak, atau dulu saya pinjam uang, hutang, ya, sepakatannya dan belum dilunasi, ini kembalikan. Bagaimana kalau seandainya orang itu tidak diketahui mati apa masih hidup, sudah mati atau masih hidup, dia tidak diketahui keberadaannya, maka dia berusaha mencari ahli warisnya, alamat keluarganya dicari, tanya ke sana kemari di kampung itu. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin nggak ada yang tahu juga, merantau kemana nggak ada yang tahu, maka solusinya adalah dengan disedekahkan, ya, disedekahkan harta yang pernah dia ambil, pernah ia pinjam, tapi niatnya pahalanya untuk pemilik harta tersebut. Ya Allah, harta ini saya sedekahkan jalanmu dari si fulan dan untuk si fulan, bukan untuk diri kita. Maka insya Allah ketika di hari kiamat, ketika Allah menegakkan pengadilan, ya, sidang pengadilan kepada seluruh manusia, ketika mereka menagih dan menuntut kisos kepada orang-orang yang pernah berbuat dolim kepadanya, maka ya kedoliman tadi akan diberikan. Ya, ini loh hartamu yang diambil dan sudah disedekahkan oleh pelakunya, sehingga kebaikan kita, pahala amal soleh kita tidak akan dikeruk dan dirampas oleh orang-orang yang pernah kita zolimi. Kemudian wasiat yang ketiga, yang terakhir, wasiat Nabi kepada umat Islam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergauli manusia dengan pergaulan yang baik, muamalah hasanah. Dan inilah ya, sesuatu yang sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam agama Islam. Akhlakul karimah, muamalah hasanah, interaksi yang baik sesama makhluk. Karena memang salah satu misi utama diutusnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh manusia adalah untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada manusia untuk apa? Menyempurnakan, mengajarkan akhlak yang mulia. Orang yang akhlaknya baik pasti dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh orang-orang soleh. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di lautan juga memohon ampunan untuk mereka, mencintainya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi, orang yang paling aku cintai dan paling dekat majelisnya denganku di hari kiamat di dalam surga, siapa? Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin berteman dekat, bermajlis yang dekat dengan Rasulullah dalam surga Firdaus yang paling tinggi? Salah satu caranya adalah berupaya menjadi orang yang akhlaknya baik, bermuamalah dengan muamalah hasanah, berakhlak yang baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada guru kita, kepada murid-murid kita, kepada masyarakat. Akhlakul karimah. Allah perintahkan para suami, para kepala rumah tangga untuk menggauli istri dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri dengan pergaulan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dalam khutbah yang pertama tentang 3 wasiat agung Rasulullah SAW kepada umat Islam, Ummatul Muhammadiyah, Al-Ummatul Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad, yaitu hendaknya bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian apalagi yang kedua, senantiasa berbuat kebaikan apabila kita terjatuh dan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga, hendaknya kita bergaul dengan akhlak karimah, bermuamalah dengan muamalah hasanah. Oleh karena itu, khatib mengajak diri khatib pribadi dan hadirin sekalian untuk bersungguh-sungguh mengamalkan 3 wasiat Nabi SAW selama kita hidup di dunia. Karena kita semua akan meninggal dunia. Kita semua akan berpisah dengan kehidupan yang menipu ini, kegemerlapan dan kemewahan yang semu. Kita semua akan berpisah meninggalkan anak-anak dan istri kita, berpisah dengan kerabat kita yang kita cintai, dengan kedua orang tua kita, dengan teman-teman dekat kita, dengan tetangga kita. Bahkan kita pun akan meninggalkan harta benda yang sekian lama siang hari dan malam kita kumpulkan, kita kejar-kejar tanpa mengenal capek dan jenuh. Ingat, semua kita, masing-masing kita, laki-laki atau perempuan, anak muda maupun orang tua, orang kaya ataupun orang miskin, pejabat maupun rakyat, semuanya akan mati, meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan amal perbuatan kalian akan dipenuhi oleh Allah di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah perhiasan yang menipu kebanyakan manusia. Banyak orang yang tertipu sehingga ia habiskan umurnya untuk mengejar dunia, tapi dunia tidak pernah ia dapatkan. Berjumpa dengan Allah dengan meninggal dunia dalam keadaan tidak punya bekal. Tidak punya bekal amal soleh dan keimanan yang bisa ia bawa dalam perjalanannya menuju akhirat. Marilah kita istiqamah dalam keimanan kita, istiqamah dalam amal ibadah kepada Allah, istiqamah dalam berakhlak mulia. Karena istiqamah itu merupakan perkara yang sangat agung.
Istiqamah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan istiqamah di atas iman, istiqamah di atas amal soleh merupakan sebab seorang hamba mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik. Orang yang istiqamah dalam beriman kepada Allah, istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, istiqamah dalam menjauhi larangan Allah sebelum ia meninggal dunia, sebelum malaikat maut mencabut nyawa, Allah akan mengutus para malaikat dari langit untuk menemui hamba tersebut, seorang hamba yang beriman yang akan meninggal dunia. Ya. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan busyra, kabar gembira. Untuk menghibur agar ia tidak sedih, agar ia tidak takut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim." Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami, Rabb kami yang hak hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian ia bersikap istiqamah di atas iman, istiqamah di atas takwa, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, istiqamah di atas amal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat dari langit. Kapan malaikat itu turun? Menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, menjelang ia meninggalkan dunia ini, sebelum nyawa lepas dari jasadnya. Lalu malaikat-malaikat tersebut menyampaikan ucapan yang menghibur. Alla takhafu, janganlah engkau merasa takut. Wala tahzanu, jangan engkau merasa sedih. Kenapa malaikat-malaikat tersebut menyampaikan ucapan hiburan? Jangan takut, jangan sedih. Karena keadaan seorang hamba yang merasakan takut yang luar biasa, sedih yang sangat dahsyat adalah ketika dia akan mati. Tidak ada keadaan dan kondisi yang lebih menakutkan dan menyedihkan daripada keadaan orang yang mau mati. Mau mati, kenapa? Sedih luar biasa atau luar biasa? Dia akan berpisah dengan orang ia cintai, meninggalkan harta benda yang ia kumpulkan siang dan malam sepanjang hidupnya. Dia melihat ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya menangis, sedih yang luar biasa. Tapi bagi orang yang beriman dan istiqomah di atas iman, rasa takut dan rasa sedih yang ada dalam hati dicabut oleh Allah, lalu diganti dengan rasa tenang, rasa aman dan bahagia. Makanya tidak heran sebagian orang-orang mukmin ketika meninggal dunia dalam keadaan ceria, berseri-seri, tersenyum di saat keluarganya yang menyaksikan pada menangis histeris. Dia tersenyum, berceria. Kenapa? Tadi sudah diberi kabar gembira oleh para malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka mari kita istiqomah di atas iman, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah, istiqomah dalam menimba ilmu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya hingga kematian menjemput kita. Istiqamah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa inqal. Sebaik-baik amalan adalah yang paling kontinu dikerjakan meskipun jumlahnya sedikit. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua agar menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang saleh, yang senantiasa istiqamah di atas iman, takwa, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannatakal firdausal a'la, Allahumma adkhilna jannatakal firdausal a'la, Allahumma adkhilna jannatakal firdausal a'la. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa jami' a'malina. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa jannibna su'al khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.